Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam majlis yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah pertemukan kita di dunia, juga Allah Subhanahu wa ta'ala pertemukan kita di akhirat, di surganya. Amin. Pembahasan tentang salat, InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pembahasan yang mungkin berkaitan dengan salat tarawih. Sebab kurang lebih 40 hari lagi atau 1 bulan lebih kita memasuki bulan Ramadan, tamaki bulan Ramalan. Dan cara terbaik dalam belajar asalan kedioloi dia gurui. Apa yang akan kita hadapi, maka itu yang kita belajar. Yang ingin menikah, maka dia membawa atau membaca kitab-kitab dalam bab-bab pernikahan. Yang setiap harinya bergelut dengan perdagangan, maka dia bertanya ataukah membaca yang berkaitan dengan jual beli, hukum jual beli. Dan yang di depan kita ini adalah puasa, bulan Ramadan. Maka yang paling pantas, yang paling baik kita bahas adalah tentang bulan Ramadan, tentang puasa. Nah, sebab biasa ya utama di bulan Ramadan itu biasanya ya pengajian sudah tidak ada, tinggal ceramah-ceramah yang sifatnya tematik. Ya judulnya lesi, atau ceramah subuh lesi. Tidak jarang yang membahas tentang masalah puasa, kemudian salat tarawih, salat witir termasuk, salat atau qiyamul lail, kemudian i'tikaf, kemudian zakat fitrah. Ya, jarang yang membahas tuntas ini, padahal sangat kita butuhkan untuk memasuki bulan Ramadan. Sebelum kita memasuki pembahasan bulan Ramadan, sekarang kita masih di bulan Rajab. Sekarang kita masih di bulan Rajab. Beberapa pertanyaan saya kumpulkan yang berkaitan dengan Rajab, Sya'ban dan masuk Ramadan. Ya, dan insyaAllah kita akan membaca dan mengetahui hal-hal yang berkaitan atau hukum-hukum yang berkaitan dengan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Yang pertama, biasa kita mengkelinga, sering kita dengar doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Biasanya ini biasa dibawakan oleh ustaz-ustaz ketika ceramah, terutama kalau sudah masuk bulan Sya'ban atau ke bulan Rajab. Maka biasanya kita mendengarkan doa ini, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami kepada Ramadan. Bagaimana hukumnya berdoa seperti ini? Berdoa seperti ini boleh-boleh saja, tidak ada larangan. Dan doa selama itu kebaikan dan tidak mengandung maksiat, silahkan berdoa. Ad-du'a huwal ibadah.
doa adalah ibadah selama itu tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nekia nareko makadani bahwa doa ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka makadai panrita hadis ulama hadis mengatakan itu bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tenah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun dinisbahkan sebagai hadis, maka itu adalah hadis yang lemah. Betulna kalau kita merelu doa silahkan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, puan, berkahi kami di bulan Rajab ini dan Sya'ban, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Silakan berdoa, tapi dengan tidak mengatakan bahwa itu bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada perbedaan antara kita berdoa biasa dengan mengatakan ia perlu doangnya diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebagai kita perlu berhati-hati, jangan sembarang menyandarkan sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu akan ada pertanggungjawabannya nanti. Anu deneng kana buada Nabi ta, anu deneng kana pigau Nabi ta, kemudian kita mengatakan diajarkan oleh Nabi, disampaikan oleh Nabi, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak boleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang sengaja berdusta atas nama saya, kata Nabi SAW, hendaklah dia sediakan tempat duduknya di neraka. Biasa kalau kita ingin menyemangati orang, kemudian kita mengatakan maka dia Nabi tak, padahal Nabi tak dia kena kuat. Tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan sampaikan kebaikan, silakan ajak orang kepada kebaikan, tapi kalau ingin mengatakan ini dari Rasulullah, pastikan dulu, takutannya dulu, apakah betul-betul hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, apakah ada anjuran berpuasa pada bulan Rajab? Sekarang 20 Rajab, masuk 21. Apakah ada anjuran berpuasa di bulan Rajab? Sebagian kebiasaan ada kebiasaan bahwa ada anjuran berpuasa kalau masuk bulan Rajab. Tidak ada hadis di dalam masalah ini. Tidak ada hadis yang sahih dalam masalah ini, anjuran berpuasa ketika masuk bulan Rajab. Tidak ada hadis. Kalaupun ada, maka itu adalah hadis yang sangat lemah. Tapi bagaimana hukumnya berpuasa di bulan Rajab? Boleh. Boleh berpuasa di bulan Rajab. Tapi kalau mengatakan diutamakan di awal, diutamakan di hari ini, diutamakan di pertengahan, diutamakan tanggal sekian 24 Rajab dan seterusnya, maka itu tidak ada hadisnya, tidak ada petunjuknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perlu maka ditutup. Tapi bagaimana hukum memperbanyak puasa di bulan Rajab? Ada hadis, tapi hadisnya dhaif. Rasulullah SAW mengatakan, sum al-hurum, puasalah di bulan-bulan haram. Bulan haram termasuk bulan Rajab, Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Rajab. Puasalah di bulan-bulan haram, dan bulan Rajab termasuk bulan haram. Maka boleh memperbanyak puasa di bulan haram, di bulan Rajab, berdasarkan keumuman hadis tersebut. Walaupun hadis tersebut dhaif, tapi jumhur, mayoritas ulama berpendapat dianjurkan berpuasa atau memperbanyak puasa di bulan Rajab. Jumhur,
mayoritas, kebanyakan ulama menganjurkan untuk berpuasa di bulan Rajab. Dasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala, ketika bulan haram itu kita dilarang untuk menzalimi diri. Kebalikan daripada itu, jumhur memahami, mayoritas kebanyakan ulama memahami bahwa kalau dilarang untuk berbuat zalim berarti dianjurkan untuk berbuat kebaikan. Dan puasa termasuk kebaikan dan ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Asal dia itu dipatentui maka dah hari sekian keutamaannya ini, hari sekian keutamaannya ini, hari sekian keutamaannya ini. Maka itu dibolehkan memperbanyak puasa di bulan Rajab. Rajab masih tersisa kurang lebih 10 hari lagi atau 9. Apakah ada amalan tertentu di bulan Rajab? Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, seorang pakar ahli hadis dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Sahih Bukhari beliau syarah, namanya Fathul Bari, tebal, ada 13 jilid, bahkan ada yang lebih dari itu. Beliau mengatakan tidak ada hadis yang sahih yang berbicara tentang keutamaan berpuasa pada hari tertentu dan salat di malam tertentu, di malam atau di bulan Sya'ban. Dan beliau mengarang satu buku untuk membantah, menjelaskan kelemahan hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan bulan Rajab. Jadi tidak ada. Ini pakarnya ahli hadis yang berbicara bahwa tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan keutamaan puasa pada hari tertentu dan beribadah salat pada malam-malam tertentu di bulan Rajab. Tapi kalau salat malam, silakan salat malam di malam-malam bulan Rajab. Tapi ya kumakan lagi dipatentui, barang siapa yang salat di malam pertengahan bulan Rajab maka pahala. Itu yang tidak ada dalilnya. Itu yang tidak dibolehkan. Sesuatu yang umum silahkan lakukan. Tapi kalau di mapa tentu kita mau mengkhususkan, maka betul dalilnya harus ada dalilnya. Misalnya loki mas sempajang, ada semangat untuk salat, berwudu, salat, silahkan. Salat sunnah mutlak namanya. Salat sunnah mutlak, 2 rakaat, 4 rakaat, tergantung berapa yang kita inginkan dan sanggupi. Kalau sunnah mutlak namanya. Tapi ya kumakirani, barang siapa yang salat malam ini sekian rakaat maka pahala. Ini yang sudah memberikan pengkhususan, berarti harus ada dalilnya. Harus ada dalilnya dari Al-Qur'an ataupun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada dalil yang menyebutkan, menjelaskan keutamaan puasa pada hari tertentu di bulan Rajab. Juga tidak ada dalil yang menyebutkan keutamaan salat di malam-malam tertentu dari bulan Rajab. Dari bulan Rajab. Tapi melakukan ibadah di bulan Rajab silahkan. Yang penting jangan tentukan. Jangan tentukan. Apakah boleh berpuasa sebulan penuh di bulan Rajab? Tidak dibolehkan. Nabi SAW tidak berpuasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Kecuali bulan Ramadan. Kemudian itu bulan Rajab. Kemudian kita masuk bulan Sya'ban. InsyaAllah beberapa hari lagi kita masuk bulan Sya'ban. Bagaimana hukum mempuasakan bulan Sya'ban sebulan penuh? Sama, Rasulullah tidak pernah berpuasa sebulan penuh kecuali Ramadan. Ada riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi tidak pernah berpuasa 1 bulan di luar Ramadan kecuali Sya'ban. Hadisnya sahih. Tapi kemudian dijelaskan oleh ulama yang dimaksud di sini
tidak pernah berpuasa 1 bulan kecuali bulan di luar selain bulan Ramadan kecuali bulan Sya'ban. Maksudnya Rasulullah tidak pernah berpuasa di mana puasanya lebih banyak, ya, lebih banyak dari selain dari bulan Ramadan kecuali bulan Sya'ban. Jadi saking banyaknya puasa Nabi SAW itu seperti dia berpuasa sebulan penuh, padahal tidak. Jadi ulama mengatakan tidak boleh berpuasa 1 bulan penuh di bulan Sya'ban, meskipun dianjurkan berpuasa di bulan Sya'ban. Dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak puasa. Apakah ada dalil yang menunjukkan keutamaan melakukan ibadah tertentu pada pertengahan bulan Sya'ban atau biasa dikenal dengan nisfu Sya'ban? Nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban kalau sudah malam pertengahan bulan Sya'ban. Ada disebut dengan nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Apakah ada dalilnya? Ada dalilnya. Idzan tasafa Sya'ban, apabila sudah pertengahan bulan Sya'ban, sumu naharaha wa qumu lailaha. Berpuasalah di siang harinya dan salatlah di malamnya. Tapi hadis palsu. Hadis palsu. Dan tidak ada hadis dalam masalah ini. Ada keutamaan, cuma tidak menjelaskan ada ibadah tertentu. Bahwa di malam nisfu Sya'ban itu amal diangkat, tapi tidak menjelaskan anjuran untuk melakukan ibadah tertentu seperti salat dan puasa pada esok harinya. Dalil yang menjelaskan itu adalah hadis yang palsu, sebagaimana dijelaskan oleh ulama hadis. Apabila sudah pertengahan Sya'ban, maka puasalah di siangnya dan salatlah di malam harinya. Tambah lagi ada biasa perayaan nisfu Sya'ban. Perayaan nisfu Sya'ban. Ini butuh dalil. Ya, kung dalil itu ada dalil, ya, maka kalau kita lakukan berarti pertanggungjawabannya sama masing-masing yang melakukan. Tapi tidak ada dalil yang sahih dalam masalah ini. Apa yang dianjurkan di bulan Sya'ban? Yang dianjurkan di bulan Sya'ban, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memperbanyak puasa. Jadi insyaallah kalau kita masuk di bulan Sya'ban, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban itu memperbanyak puasa. Yang mungkin kebiasaannya tidak puasa Senin Kamis, termasuk memperbanyak puasa ketika dia sudah mulai puasa Senin Kamis di bulan Sya'ban. Jadi dia nampak biasa puasa Senin Kamis di bulan Sya'ban. Di sepanjang tahun. Ketika masuk bulan Sya'ban, saya mau puasa. Maka itu termasuk memperbanyak, karena sebelumnya tidak ada, kemudian ada puasa sunnahnya. Apalagi kalau dia tambah 3 hari dalam 1 bulan, terutama di tanggal 13, 14, 15 Hijrah, tanggal Hijriah, disebut dengan Siyam Ayyamil Bait, puasa putih, ya, puasa hari-hari putih itu dianjurkan. Tapi Nabi SAW seolah-olah Nabi berpuasa 1 bulan penuh, saking banyaknya puasanya di bulan Sya'ban. Kemudian bagaimana kesahihan hadis, apabila telah pertengahan bulan Sya'ban maka janganlah kalian berpuasa. Ada hadis, ya, idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Apabila sudah pertengahan bulan Sya'ban maka jangan berpuasa. Hadis ini adalah hadis yang mungkar, yang tidak sahih, ya, tidak sahih sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad. Kemudian
Abu Hatim dan selainnya. Hadis ini hadis mungkar. Maksudnya mungkar, dikatakan hadis itu mungkar kalau ada hadis yang lemah menyalahi hadis yang sahih. Itu hadis mungkar. Sebagaimana perbuatan, kalau orang melakukan perbuatan di mana perbuatan ini bertentangan dengan yang ma'ruf, disebutlah mungkar. Perbuatannya mungkar karena bertentangan dengan ma'ruf, amar ma'ruf. Disebut hadis mungkar kalau hadisnya lemah. Kemudian selain lemah juga bertentangan dengan hadis yang sahih. Jadi dia lemah, mungkar. Nah, kita belajar ilmu hadis. Contoh hadis ini yang mengatakan apabila sudah pertengahan bulan Sya'ban maka jangan berpuasa. Jadi dilarang berpuasa. Hadisnya lemah. Setelah diteliti periwayatannya lemah. Kemudian matannya atau inti hadisnya ini, matannya itu mungkar. Kenapa mungkar? Tadi Rasulullah hampir berpuasa 1 bulan penuh. Itu hadisnya sahih. Hadis sahih. Sedangkan hadis yang melarang ini sampai pertengahan dilarang puasa. Jadi hadisnya lemah menyalahi hadis yang sahih, maka mungkar. Maka hadisnya mungkar. Contoh hadis Jabir, awwalu ma khuliq nuru nabiyyika ya Jabir. Yang pertama kali diciptakan adalah cahaya nabimu wahai Jabir. Ini akidah Nur Muhammad. Nur Muhammad. Hadis tersebut yang pertama hadisnya palsu. Hadisnya palsu. Tidak ditemukan di kitab-kitab yang menjadi patokan ulama hadis. Kemudian yang kedua, hadisnya palsu, mungkar. Maka dia semungkar bertentangan dengan ayat. Ayat yang mana? Rasulullah SAW mengatakan, Allah SWT berfirman, "Qul innama ana basyarun mislukum." Wahai Muhammad, katakan bahwa saya ini manusia seperti kalian. Manusia seperti kalian artinya diciptakan, dilahirkan dari rahim ibu, bukan dari cahaya. Bukan dari cahaya. Jadi hadisnya selain palsu, mungkar karena bertentangan dengan ayat. Dan banyak hadis-hadis, ya, hadis-hadis, ayat-ayat tentang penciptaan manusia, ciptakan dari tanah, ciptakan dari tanah liat, dan seterusnya proses penciptaan manusia, bukan dari cahaya. Itu contoh hadis mungkar. Dan hadis yang melarang berpuasa setelah pertengahan bulan, maka jangan lagi berpuasa, itu hadis yang mungkar sebagaimana dijelaskan oleh ulama-ulama hadis. Apakah masih boleh mengganti puasa wajib di bulan Rajab atau Sya'ban, terutama Sya'ban? Terutama perempuan atau laki-laki mungkin masih ada utang puasanya, ditunda terus sampai tamu udah Ramadan. Mau masuk bulan Ramadan, belum bayar utang puasanya. Apakah dia boleh mengganti? Boleh saja. Bahkan seharusnya dia segerakan mengganti. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, saya tidak baru sempat mengganti puasa Ramadan saya nanti di bulan Sya'ban. Itu Aisyah radhiyallahu anha. Jadi boleh, silahkan. Kalau engkau mau puasa tak belum dilunasi. Masalah atau kasus selanjutnya, bagaimana jika seandainya waktu dua ini Ramadan, dia pernah selesai puasa, sudah 2 kali berputar Ramadan, itu belum ganti-ganti puasanya. Dalam mazhab Syafi'i, 2 kendai. Dia harus membayar fidyah, kemudian dia juga harus mengganti dengan puasa. Membayar fidyah artinya dia mengeluarkan hartanya setiap hari puasanya misalnya 5, maka setiap hari
5 hari ini dia mengeluarkan 1 porsi untuk diberi makan kepada orang miskin, fakir miskin. Kemudian setelah itu tetap dia ganti. Itu mazhab Syafi'i. Tapi pendapat yang paling benar dalam masalah ini, tidak ada kecuali puasa. Tidak ada yang perlu dia ganti kecuali puasa dan memperbanyak istighfar karena sudah menunda-nunda hutangnya. Ya, itu pendapat yang paling benar. Sebab tidak ditemukan ada dalil ya, yang menggabungkan antara dua ini, fidyah sekaligus mengganti di hari-hari bulan Ramadan, di luar hari bulan Ramadan. Sama nanti pembahasan yang akan kita bahas, orang yang perempuan yang hamil atau menyusui, apa yang harus. Mazhab Syafi'i masyhur menggabungkan ya, mafidyatoi, kemudian dia juga nanti berpuasa. Kalau pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, dia cukup membayar fidyah. Setelah itu dia tidak perlu puasa. Tidak perlu puasa bagi perempuan yang hamil, yang khawatir kalau dia berpuasa maka akan membahayakan janinnya, atau perempuan yang menyusui kalau dia berpuasa maka akan membahayakan bagi anaknya. Maka silahkan dia berbuka, kemudian dia memberi makan 1 hari. Berapa hari dia tidak puasa, beri makan 1 orang miskin. Setelah itu tidak wajib lagi puasa bagi dia. Pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Kalau kita malah kali itu tu hati-hati mau puasa tahun ni bayar fidyah, itu enggak. Kita membayar fidyah. Kemudian, apakah boleh berpuasa Senin Kamis setelah bulan Sya'ban? Setelah pertengahan bulan Sya'ban. Pertanyaan ini muncul karena masih ada anggapan akan kesahihan hadis itu. Setelah pertengahan bulan Sya'ban, maka tidak ada lagi puasa. Bagaimana kalau Senin Kamis? Bagaimana kalau Senin Kamis? Tadi kita katakan hadisnya mungkar, berarti setelah itu tidak ada masalah. Kita mau puasa selain dari Senin Kamis, silakan. Laki melei 1 hari puasa, 1 hari tidak, puasa Daud, silakan. Atau langsung maraton misalnya 3-4 hari, kemudian setelah itu istirahat, silakan. Yang penting tidak berpuasa 1 bulan penuh. Memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Bagaimana hukum berpuasa pada hari syak? Hari syak artinya ragu. Hari syak itu kalau sudah tanggal 29 di bulan Sya'ban, kemudian orang meneropong, yakunita nih kelihatan hilal, berarti puasa besok. Kalau tidak, maka digenapkan jadi 30, lusanya baru puasa. Bagaimana hukumnya berpuasa karena hati-hati? Mau puasa memang ya, jangan sampai tamak memang melade diitai. Ini terdapat larangan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan, la tuqaddimu Ramadhana bi shaumi yaumin aw yaumain. Jangan sekali-kali kalian mendahului bulan Ramadan puasa 1 atau 2 hari sebelum masuk bulan Ramadan, kecuali orang yang terbiasa puasa. Kecuali orang yang terbiasa puasa. Jadi dilarang. Ya, maka dah lo memang yang mau puasa. Sebagai bentuk kehati-hatian, jangan sampai sudah masuk Ramadan. Nah, ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali bertepatan hari Kamis. Itu pun puasanya karena puasa sunnah, bukan puasa masuk Ramadan. Jadi itu namanya puasa syak, puasa hari ragu, maka itu dilarang. Nah, kecuali jika bertepatan hari di mana dia terbiasa melakukan puasa, maka dibolehkan puasa Senin atau puasa hari Kamis. Ini bulan Sya'ban. Kemudian bulan Ramadan.
Bagaimana menandai bulan Ramadan sudah masuk? Ya, di iklan-iklan itu promosi sirup sudah banyak, itu berarti sudah dekat Ramadan. Kalau di dalam agama kita, Al-Quran, hadis dan ijma, kuat ini. Al-Quran, hadis dan ijma mengatakan bahwa cara mengetahui masuknya bulan Ramadan yaitu dengan cara ru'yah, melihat bulan. Ini Al-Quran, hadis, ijma. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa yang menyaksikan sudah masuk, sudah lihat hilal Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Kata Nabi SAW, kami ini umat yang tidak bisa membaca, tidak bisa menghitung. Bulan itu cuma 29.30. Barang siapa yang tidak melihat karena tertutup, maka hendaklah dia mencukupkan bulan tersebut. Cuma itu. Kapan digunakan hisab? Kalau tidak melihat, pagena itu lupul. Kalau di hari tanggal 29 sudah menerapkan tidak lihat, cukupkan 30. Baru bisa melaksanakan puasa untuk hari lusanya, baru bisa puasa. Pendapat selain daripada itu adalah pendapat yang syaz. Ulama mengatakan pendapat yang jauh menyalahi Al-Quran, hadis dan ijma. Ya. Ini mazhab jumhur, mazhab ulama dalam masalah ini. Dan Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa. Di sebagian tempat Allah perlihatkan, sebagian tempat tidak. Ya, Allah yang berkuasa untuk memunculkan bulan dan di tempat lain tidak muncul. Bagaimana hukum puasa Ramadan? Hukumnya fardu ain. Hukumnya fardu ain. Setiap muslim harus puasa Ramadan. Muslim, kemudian balik, berakal. Muslim, balik, berakal. Kemudian mampu. Mampu dalam artian di sini dia tidak sakit, ya, tidak menimbulkan mudarat pada dirinya. Sakit ini ada beberapa jenis. Ada sakit kalau puasa tidak ada pengaruhnya. Ada sakit kalau dia puasa semakin sakit. Nah, ini yang dibolehkan bagi dia untuk tidak puasa. Kalau dia puasa, maka dia akan semakin sakit, maka makruh bagi dia untuk berpuasa. Tapi kalau dia puasa menyebabkan orang tersebut binasa, lenyai, maka tidak boleh bagi dia berpuasa. Tapi ada orang kalau dia berpuasa tidak ada masalah. Ya, misalnya kenapa tidak puasa, sakit apa? Sakit panu. Ini tidak masuk ini. Jadi puasa yang menyebabkan dia dengan puasanya itu semakin parah penyakitnya atau lama sembuh penyakitnya, maka ini dia tidak berpuasa. Jadi muslim, seleng, balik, ya, ada tanda-tanda balik bagi laki-laki dan perempuan. Kemudian berakal, kemudian mampu untuk berpuasa, tidak sakit. Mukim artinya dia tidak melakukan bepergian. Jadi orang yang melakukan perjalanan tidak wajib bagi dia berpuasa. Lagi-lagi pandang, maka hari itu kita boleh tidak puasa. Tapi di wajah tuh, ya, biasanya orang maka dah pesan ayam puasa pesan ni. Apalagi kalau perjalanan memang tidak terasa, daripada lu sing amatu selai, yang sedih selai ngenero, ya, yang berat, maka dia dalam perjalanan dia puasa meskipun dia siksa. Padahal boleh bagi dia untuk tidak berpuasa. Boleh bagi dia untuk tidak berpuasa. Apakah boleh di malam harinya dia sudah niat kelewah dia malam puasa saja? Tidak boleh. Haram bagi dia untuk berniat tidak puasa besok. Siapa yang tahu besok dia tidak jadi safar? Nampak dia ni haji.
Nanti dia betul-betul musafir baru tidak puasa. Tapi kalau di malam harinya dia sudah niat untuk apa aja dia belum puasa kalau kamu musafir, itu tidak dibolehkan. Jumhur ulama tidak membolehkan bagi orang yang ingin melakukan safar kemudian dia sudah di malam hari berniat besok tidak puasa. Tetap kita niat puasa, jangan sampai ada hal-hal yang menyebabkan kita tidak jadi melakukan perjalanan. Bagaimana kalau ada orang kerjaannya musafir terus? Ya, matemu tahunya pokoknya tidak pernah musafir terus. Contohnya supir misalnya Bode Makassar. Kalau dia berhenti dengan oleh pandangannya anak-anak. Ya, tapi kalau kita mau kasih solusi ya, mungkin dalam 1 tahun itu dalam 1 bulan istirahat mungkin 2 hari ya puasa nih 2 hari. Tapi sepanjang Ramadan bolehkah dia tidak puasa? Boleh dia tidak puasa. Karena memang dalam Al-Quran jelaskan seperti itu. Kalau dia selama dia safar. Jadi ingat bahwa alasan untuk dibolehkan puasa bukan karena susah atau tidak, tapi karena perjalanan. Itu sudah ilatnya itu. Perjalanan. Kompeti kita melakukan perjalanan jauh sudah. Kita mampu puasa atau tidak mampu, boleh kita tidak puasa. Boleh kita tidak puasa. Jangan sampai ada yang mengatakan itu bagi orang yang tidak mampu saja. Kalau mampu tetap wajib puasa kalau dia melakukan perjalanan. Tidak. Sini ulama menjelaskan bahwa illat dari bolehnya orang berbuka ketika safar bukan karena dia mampu atau tidak, tapi karena perjalanan itu sendiri. Kayak apa sawah mau tuh diisihan puasa. Ya. Memang dalam syariat yang dibolehkan untuk tidak berpuasa. Jadi orang yang kerjaannya safar terus, ya hendaklah dia ada hari-hari tertentu untuk dia cuti. Ya, untuk 1-2 hari dalam 1 bulan untuk berpuasa. Untuk berpuasa, mengganti puasanya. Bagaimana hukum yang berbuka di bulan Ramadan karena sangat haus, udah keladai? Ya aku maka dari arekati we kude mate ka tu arengi wa. Mate tu. Kecuali karena orang yang haus karena tidak sabar, itu dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Tapi apa yang wajib bagi dia? Yang wajib bagi dia adalah mengganti di lain hari di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan. Ya. Terkadang ada seperti itu, misalnya kerjaan sebagai tukang, ya kalau berhenti di bulan Ramadan kerja, tidak ada yang bisa dimakan, maka di bulan Ramadan dia terus tetap kerja. Ya, ada hari tertentu dia boleh pasrah pinjaman. Pokoknya aku dia ni mengatalannya tu. Maka pada saat itu minum, kecuali memang sengaja dia melakukan aktivitas, ya aku subuh lo kini masa peden no di baju, pulang balik, letu ni mendekat ni, dia boleh pasrah. Itu tidak, bukan itu yang dimaksud, bukan itu yang melakukan olahraga yang berat, ya, bukan kebutuhan yang mendesak, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak mendesak kehidupannya atau keluarganya, kemudian setelah itu dia haus minta minum, bukan itu yang dimaksud. Apakah masih boleh minum ketika azan subuh telah dikumandangkan? Ada hadis yang masyhur, ya. Hadisnya mengatakan apabila idza adzana al-muazzin, apabila azan dikumandangkan kemudian di tanganmu masih ada minuman atau makanan, jangan letakkan sebelum kamu menyelesaikan hajatmu. Ini hadisnya lemah. Hadisnya lemah, hati-hati. Hadisnya lemah. Kalau hadisnya lemah berarti orang yang masih makan dan minum setelah Allahu Akbar puasanya tidak sah. Puasanya tidak sah. Kalau kita yakin bahwa muazzinnya itu azan tepat waktu di awal waktu, asal bani wa tamatoni itu betul subuh, maka itulah ada imsak, jadwal imsak. Betulnya imsak versi kita di Indonesia ini artinya
belum masuk waktu subuh tapi siap-siap, hati-hati, imsak. Kalau dalam agama sebenarnya imsak itu ketika azan, disitulah baru imsak, menahan. Yakobani Allahu Akbar, nah, situ baru berhenti, sudah tidak ada lagi makan minum, imsak, sudah waktunya menahan. InsyaAllah masih pembahasan penting tentang masalah puasa, masuk masalah niat, apakah setiap hari atau cukup satu kali untuk satu bulan. Dalam masalah-masalah kontemporer tentang masalah-masalah puasa, insyaAllah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan, umur, kesehatan, dan pertemuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.